bahwa partai politik itu harusnya membangun kesadaran rakyat. Jangan memanipulasi kesadaran rakyat. Pemerintah itu wajib melayani rakyat. Kalau dia nggak melayani rakyat, ya dia bertugas buat apa? Maksudnya menggagalkan si paslon 2 atau gimana? Halo Bang Niko, apa kabar nih? Baik, baik. Baik ya. Eh, kita lagi ada program podcast nih Bang. Ini podcast akan ngebahas eh, aliansi kota kosong yang lagi dirimu garap. Nah, sebenarnya nanti kita banyak bahas ya apa aja itu tentang aliansi gerakan kota kosong. Tapi aku mau kenalan dulu sama Bang Niko. Bang Niko ini eh, siapa gitu kan? Backgroundnya apa gitu? Pendidikannya, sekolahnya gitu-gitu. Sedikit aja Bang, perkenalan singkat. Siap. Nama saya Niko Hendro. Kuliah dulu di Universitas Mula Warman. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Untuk track record organisasi, ketua Dewan Program Mahasiswa. FISIP. Bisip ya. Kuliah. Tahun berapa Bang? 2008 sampai 2010. 2008 sampai 2010 ya. Waduh. Aura gerakan itu sudah muncul sejak tahun itu berarti. Dan dirimu sudah bergulat 2006 itu saya ditangkap karena kasus kita menghadang SBY di depan style dulu. chaos waktu itu ya. Ya, kedatangan SBY, Kedatangan SBY. menghadang. Bang Niko, ini kan dirimu lagi ngebangun yang namanya aliansi kotak kosong. Sebenarnya aliansi kotak kosong ini apa? Ya, aliansi ini bukan saya mengebangun karena ini ada beberapa instrumen di Oke, nggak sendiri gitu ya. Iya. Bahwa situasi kota kosong ini kan keresahan situasi demokrasi. Nah, jadi beberapa pimpinan-pimpinan organisasi atau instrumen rakyat lah yang ada di kota Samarinda itu yang peduli terhadap situasi demokrasi di kota Samarinda. Siapa aja Bang, kalau boleh tahu instrumen-instrumen yang Abang sebut tadi? Instrumen itu kami itu hampir dari berbagai macam profesi. Ada keterwakilan ormas mungkin atau berbagai macam profesi. Kayak contoh saya mungkin ada beberapa teman juga itu posisi pengangguran. Sekretaris kami itu petani, dia petani sayur hidroponik. Mungkin ada buruh, ibu buruh atau teman-teman buruh yang lainnya. Baru ada tukang parkir. Emang banyak elemen itu Bang ya, sebanyak itu elemen-elemennya. Iya, karena kita konsolidasikan semua kan. Kita undang awalnya, mereka berhimpun dan mereka berkumpulnya atas keresahan situasi demokrasi. Makanya konteks yang kita keluarkan kan matinya demokrasi di kota Samarinda. Yang seharusnya pilkada, pemilihan kepala daerah, rakyat harusnya dihadirkan pilihan atas kepala daerah lah. Nah, situasinya kontestasi pilkada ini kan timbul calon tunggal. Ya berarti aliansi kota kosong ini tadi dia timbul atas keresahan. Iya. Keresahan dari bagian-bagian yang terlibat dari Bang yang petani, terus ada tukang parkir buruh gitu ya. Yang konversi pers kami kan bapak itu pedagang tuh contohnya bro. Itu pedagang nasi goreng, ada PKL. Malah kami itu instrumen lemah di mahasiswa nggak ada instrumen mahasiswanya. Kenapa nggak coba masuk ke instrumen mahasiswa itu? Rencana kami coba masuk bang, cuma mungkin komunikasi mungkin yang belum dapat ya. belum cocok lah untuk kalau bicara aliansinya. Nah, cuma konsep dasar aliansi ini terbentuk, aliansi kota kosong ini ya karena keresahan situasi demokrasi, karena taktisnya itu bicara respon pilkada. Nah, strategisnya kawan-kawan sendiri yang menyepakati bahwa nama aliansi kita apa? Nama aliansinya adalah Dewan Rakyat yang mereka suka. Kenapa? Karena Dewan Perwakilan Rakyat itu semua ada di paslon 2. Iya. Kita juga instrumen Itu pertama kali aliansi itu didorong pada kapan itu Bang? Sampai ada keputusan bisa bikin Dewan Rakyat segala macam.
itu di bulan Agustus. Hmm. Awal itu di bulan Agustus kita dorong. Awal pertama itu kita deklarasi di Makam Pahlawan. Kan? Makam Pahlawan. Iya, momentum pada saat itu kita membaca itu potensinya adalah pilkada Kaltim. Iya. Yang potensi ternyata pilkada Kaltim timbullah dua kontestasi yang hari ini sengit pertarungannya kan di hadapan ke rakyat. Pilkada ini ya. Nah, pilkada Kaltim. Khususnya Kaltim atau juga Kota Samarinda? Kota Samarinda pada saat itu kan belum terlalu. Oh, berarti mulanya ini ingin merespon Pilgub ya, Pilkada Iya, Kaltim ya. Kita kan nggak menginginkan berawalnya kota kosong ini terjadi. Ah. Di Kaltim, di Kota Samarinda kita nggak ada menginginkan. Nah, sebenarnya awalnya itu gagasan apa yang muncul sebelum ada kota kosong ini? Ya gagasan yang timbul itu kita mendorong partai politik harusnya menghadirkan kader-kadernya, harusnya bisa mengasih opsi kepada rakyat, memberikan pilihan, timbulkan. Kalaupun enggak kadernya, ya ada tokoh-tokoh daerah lah. Iya. Jangan seolah-olah kita ini dianggap krisis kepemimpinan bro situasinya. Misalnya Kota Samarinda ini kontestasinya calon tunggal, ya bukan berarti Andi Harun hari ini tidak ada figur lain gitu nah, figur alternatif yang harusnya itu kan peran dari partai politik bro. Berarti menilai ya aliansi ini teman-teman menilai bahwa selama ini kader-kader partai itu tidak benar-benar hadir ke masyarakat. Berarti ada kesimpulan itu dari teman-teman atau Iya, seperti apa? kesimpulan yang kita dorong kan bahwa partai politik itu harusnya membangun kesadaran rakyat, jangan memanipulasi kesadaran rakyat. Kan itu yang kami tagline kan Ya. pada awalnya ya. awalnya. Nah, ini kan sudah momentumnya masuk ke sebentar lagi akan ada pemilihan wali kota nih Bang ya. Siap. Nah, kemarin kita juga sudah menonton nih. Mau nggak mau kita menonton debat publik calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, tapi sebelum itu gerakan teman-teman ini mendapat respon ternyata ya dari pemerintah atau dari oknum yang kemarin sempat mencuat tuh polemiknya. Spanduk teman-teman dicopot itu gimana ceritanya Bang? Awal itu kan kita pertama itu mediasi oleh KPU. KPU udah menerangkan bahwa masyarakat itu diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi kota kosong, tapi tidak berbentuk kampanye. Nah, bentuknya apa aja? Kita pertanyakan pada saat itu. Bentuknya alat peraga silahkan, spanduk, baliho, forum diskusi atau sosialisasi masyarakat. Itu dipersilahkan oleh KPU. Nah, kita dulu Tapi itu, dilarang kampanye, berkampanye dari garis bawahi itu ya. bicaranya bukan kampanye tapi sosialisasi kolom kosong. Kolom kosong. Nah, bilang KPU. Baru kita bilang teman-teman aliansi ini mendesak saksi. Karena kita bukan paslon, kita nggak bisa menyediakan saksi. Oke, nggak masalah. Baru debat ini teman-teman dorong kemarin kita hadiri perdebatan dari Pak Wakil Ketua kan Pak Syahruji. Nah, itu dia mendorong juga debat kami harus hadir ya bilang. Cuma KPU bilang kalian aliansi itu bukan paslon dia bilang. Jadi nggak untuk hak di wilayah itu kita nggak bisa fasilitasi. Oke. Baru di Tapi dapat nomor urut Bang. Iya, Ya kan dapat nomor teman-teman yang disebut sama KPU sebagai kolom kosong mendapat nomor urut itu gimana juga tuh ceritanya? Apakah teman-teman memang datang pada saat pengambilan nomor atau memang ditetapkan aja karena paslon mendapat nomor 2 gitu? kalau secara aturan situasinya itu bahwa kolom kosong ini adalah fenomena kontestasi calon tunggal. Jadi memang dia mendapat nomor urut kalau situasi aturan. Nah, kebetulan Pak Andi Harun mencabut nomor 2 ya berarti kolom kosong langsung otomatis ya? Iya, nomor 1. Tapi teman-teman waktu itu memang nggak kesana? Nggak Nggak kesana ya? Baru kita dorong di panelis untuk perdebatan itu juga. Oh, sempat mengusulkan panelis? Iya. Siapa waktu itu yang diusulkan? Ya kalau teman-teman aliansi kan mempercayakan ke saya. Dan secara sadar dan sah pembentukan itu kan memang menunjuk saya karena mewakili kaum muda lah. Karena dominan instrumen di dalamnya hampir rata-rata orang tua. Aliansi ini ya? Aliansi ini dominan isinya orang tua.
mendoronglah panelis pada saat itu kita punya terwakilan lah untuk mewakili pertanyaan dari aliansi. Malasan KPU bilang dia sudah punya mempersiapkan panelis sebelumnya ya sudah. Kita nggak masalah di wilayah itu. Cuma kita sudah tahu nih batasannya. Hak yang kita bisa lakukan selaku masyarakat yang hari ini coba untuk mensosialisasikan kolom kosong itu apa? Nah, akhirnya kami melakukan pemasangan spanduk. Titiknya itu hampir rata-rata kami kan bersampingan tuh bro. Contoh aja kayak di Pahlawan tuh. Pahlawan ya. Kan di sini spandukan jarum, spanduk samping kami pasang sampingnya. Ya kita ngitung kan mereka pasang ini nggak bermasalah, ya kita nggak masang juga nggak bermasalah kan gitu dalam bayangan kami. Ternyata direspon oleh Bawaslu apa KPU kemarin? Yang respon tuh kalau dari pemberitaan media itu Bawaslu. Bawaslu ya. Karena dia awal tuh bicaranya kampanye kami terhitung apa tendensius menurut mereka. Memang isinya apa sih bang? Ya isiannya ya cuma jujur, ya hanya menerangkan aja. Karena kotak kosong nggak punya visi, nggak punya misi, ya kita coba menjelaskan lah seolah-olah itu adalah visi dan misi gitu dari gerakan aliansi ya itu aja. Kita nggak ada kalau bicaranya tendensius masuk pasal yang dibacakan itu kan black campaign bro. Iya, Itu iya. negatif campaign. Nah kalau black campaign, negatif campaign itu kan berarti kita menjelekkan, menganggap paslon tuh penjahat misalnya, atau koruptor. Nah itu baru Menyerang secara pribadi ya. secara nama ataupun nomor urut. Iya. Nah, ini kan kita nggak ada. Kita hanya menjelaskan nih, mensosialisasikan coblos kolom kosong. Nah, ini nomor urut 1 kan. Nah baru kita kolom kosong itu adalah udah kita kasih penjelasan. Dianggaplah itu sebagai dianggap sebagai kampanye ya. Benar. Dianggap sebagai kampanye. Sosialisasi. Padahal itu maksudnya adalah sosialisasi. Iya, sosialisasi. Nah, bicara soal visi misi bang, kan baru aja ya Pilwali ini gelar debat ya di Jakarta, ya kan disiarkan di salah satu stasiun TV. Dari pandangan teman-teman aliansi melihat mendengar penyampaian visi dan misi paslon ini gimana bang? Ya kami menganggap biasa aja, ya visi misi pada umumnya calon-calon kepala daerah lah yang kita lihat. Nggak ada yang betul-betul kuat. Yang kami dari awal pembahasan di aliansi itu kan berbicara bagaimana pembangunan ekonomi di Kota Samarinda itu hadir. Ya gitu. Jadi pembangunan itu bukan hanya infrastruktur. Ya infrastruktur itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena jelas anggaran itu ada. Iya. APBD jelas. Ya mungkin kalau diperbandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang kurang terlihat atau nampak konteks pembangunan infrastrukturnya, ya mungkin yang ini lebih baik kan gitu. Ya kalau itu mau dipolitisasi hari ini oleh pemerintahan atau pasal nomor 2 kita sah-sah saja, itu nggak masalah. Nah kita hadirkan membangun saran dan masukan, atau yang bisa disebut kritik lah. Nah kritik kita kan gitu, karena kita lihat situasinya, ya pasal nomor 2 pun menjelaskan bahwa tingginya angka tingkat pengangguran itu kan dari usia 19 sampai 24 itu ada di 70% dalam debat itu. Nah itu kan harusnya dia bisa menjawab apa yang menjadi program dia untuk bisa menentaskan itu kan gitu. Nah kalau lapangan kerja itu menjadi poin utama bro di rakyat, karena angka sekolah, angka kuliah ini terdistribusi kemana mereka pasca menempuh pendidikan, ya kan gitu. Berarti teman-teman menilai bahwa apa yang disampaikan oleh paslon terkait menjawab masalah pengangguran ini juga tidak tergambar atau? Iya nggak tergambar, benar. Kalau bicara UMKM ini kan menghadirkan produk. Nah sedangkan produk ini harus berkesinambungan dengan daya beli rakyat. Nah daya beli rakyatnya apa? Berarti rakyat harus punya penghasilan kan. Nah bagaimana terobosan pemerintah? Entah logikanya dia menghadirkan investasi swasta, entah logikanya dia mendorong apa kan, ekonomi baru seperti apa yang dihadirkan di Kota Samarinda kan itu yang diinginkan rakyat.
Tapi Karena tinggi angka tingkat pengangguran kita. waktu penyampaian visi dan misi paslon ada tuh salah satunya tuh tentang badan usaha RT nih Bang. Itu kan tadi bicara soal membangun apa memperluas lapangan pekerjaan bahkan di tingkat RT gitu. Terus ditambah lagi ada kayak program Probobaya yang terus paslon ini gembar-gemborkan gitu ya. Itu kan nggak simultan bro, nggak bisa. Itu badan usaha kan masih kurang lebih formatnya seperti UMKM. Dia akan mengajukan produk yang kebutuhan rakyat itu kan daya beli. Ketika rakyat mampu menjangkau semua, ya produk-produk keripik misalnya contoh UMKM itu atau gorengan itu kan terbeli bro. Karena daya beli rakyat hadir kan gitu. Coba contoh lah, ini kan dia tagline-nya Samarinda Maju. Buka aja negara maju bro, nggak ada job fair itu. Di sini job fair ribuan orang yang hadir, itu membuktikan ya kan. Kalau ekonomi dibilang tumbuh ya itu secara angka. Tapi untuk berdampak ke rakyatnya ya belum terasa bro. Berarti masalahnya adalah penghasilan yang teman-teman anggap masih belum layak. Bukan Atau ya, seperti apa? bicara... Karena di janji-janjinya paslon salah satunya adalah meresmikan juru parkir. Iya, itu salah satunya. Ya kan, dan paslon juga menjanjikan akan memberikan tunjangan bahkan gaji sesuai dengan UMK 3, sekian kan juta. Nah itu menjawab nggak sih sebenarnya yang disampaikan Bang tadi soal daya beli dan kemampuan masyarakat? Ya itu kan salah satu terobosan mungkin yang mereka dorong. Cuma kan nggak terlalu signifikan bro situasinya kan. Gitu. Kalau bicara paling utama itu pembangunan industrialisasi. Gimana tuh? Negara itu bagi industrialisasi kokoh. Industrialisasi kan dalam arti pabrik atau gimana? Entah polanya, yang penting industri itu harus tumbuh, ya kan? Tapi industri melahirkan tenaga kerja. Apakah memang kita tuh punya apa namanya basis untuk membangun pabrik industrialisasi yang dimaksud sama Bang Niko? Oh iya. Kalau bicaranya Samarinda maju kalau tim maju ya contoh aja daerah maju, negara maju ya gimana kan? Industrinya kokoh dia pasti. Tapi mungkin nggak Bang? Kepada ekonomi daerah itu. Tapi mungkin nggak itu kita bisa punya industrialisasi sendiri? Itu tergantung pemimpinnya. Paham nggak dengan konteks itu kan gitu. Kalau pemimpinnya paham dengan konteks itu ya dia pasti akan memikir atau menarik dengan keras kan. Karena ini kebutuhan rakyat, bukan melihat posisi industri ini adalah kebutuhan pengusaha, bukan. Karena menghadirkan lapangan kerja loh. Nah sekarang kan yang terjadi apa? Dominan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi kan yang tercatat di luar hubungan industrial misalnya atau tercatat di Disnaker Trans kan gitu. Situasi masyarakat hari ini. Coba lihat aja. Iya Bang Niko menganggap bahwa visi dan misinya masih terlalu mengawang-awang atau nggak konkret lah istilahnya. Iya, biasa aja. Biasa aja. Lebih kepada biasa aja gitu ya. Iya, biasa aja. Nah, kalau lihat pembangunan dari pandangan Bang Niko sendiri sejauh ini dengan apa namanya kiprahnya paslonnya sebagai petahana ya, itu gimana? Apakah memang sudah sesuai dengan pandangan masyarakat? Iya, karena perbandingannya mungkin pemerintahan sebelumnya dia nampak ya itu yang coba dipolitisasi ya. Sebenarnya kan itu sudah tanggung jawab kayak saya jelaskan tadi awal bro. Itu sudah memang. Tapi banyak yang apresiasi Bang, misalkan kayak menurun sudah tingkat banjir di Samarinda. Ada banyak yang bilang begitu. Terus lagi dibangun nih gorong-gorong di mana-mana gitu, terus pipanisasi dan segala macam itu. Ya kan berarti dia melahirkan antitesa dari pemimpin sebelumnya bro. Kalau sebelumnya mungkin terhitung kurang efektif dalam pengelolaan anggaran, nah kalau dia mungkin dianggap lebih efektif atau efisien melihatkan wujud pembangunan kan gitu. Ya dan itu saya tegaskan lagi itu tanggung jawab pemerintah. Sudah selayaknya begitu pemerintah. Iya, pemerintah harus gitu. Kalau tanpa anggaran misalnya dia membangun, nah itu baru. Paslon petahana kan mengklaim juga Bang, mengklaim bahwa investasi yang masuk di Samarinda ini cukup tinggi gitu. Dan potensinya juga bahkan lebih luas dengan mereka
mendapat banyak penghargaan soal lingkungan, soal air bersih, dan yang lain-lain itu dianggap sebagai potensi untuk menarik investasi. Iya, wujudnya kan belum terlalu nampak bro. Sektor swasta yang hadir kan ya biasa masih di wilayah Lagi-lagi swasta. patokannya mesti membuka lapangan pekerjaan berarti kalau menurut Bang Niko. Iya, Itu pun ukuran yang harus ada gitu ya. iya itu kan jelas bro. Kebutuhan rakyat itu kebutuhan dasar. Kembali lagi nih Bang soal kota kosong ya. Kota kosong nih secara politik punya peluang nggak di masyarakat? Menggait hati masyarakat untuk ayo kita pilih kota kosong. Iya, dampak kan kota kosongnya hadir sebagai pilihan alternatif. Nah, Kita menyerukan tuh masyarakat jangan golput. Karena bagaimanapun ya inilah pesta demokrasi rakyat itu. Rakyat ya kan karena ini menentukan. artinya teman-teman aliansi juga tidak anti pemilu gitu ya. Ya enggak mungkin Justru pemilu, bro. justru ini menghadirkan pilihan alternatif gitu ya. Iya. Karena ada paslon tunggal. Iya, situasi. Tapi kalau misalnya seandainya nih ya, kita mengandai-andai dulu. Kota kosong menang gitu. Gimana? Ya kalau kota kosong Secara aturan jelas kan memang Iya. akan ada pemilu ulang gitu. Tapi sebelum itulah peluangnya nih Bang. Nah, Sejauh ini gimana dari gerakan teman-teman ini? ya kalau ini bicara peluang apanya nih? Peluang politiknya, peluang pada pemilunya, capaian utamanya apakah? Kalau saya melihat ya, kalau aku melihat kan ya ini akan menggagalkan si paslon 2 atau gimana maksudnya? Enggak juga menggagalkan, bro. Ya kontestasi lagi kontestan lah. Oh. Capaiannya adalah menang kan? Ya kalau teman-teman aliansi Mengalahkan lah ya, bukan menggagalkan tapi mengalahkan ya. yang berjuang itu bicaranya kita akan menangkan 50+1. Kan namanya semangat teman-teman yang berjuang. Iya. Ya seperti itu kalau di teman-teman aliansi. Bang. Nah, kan dari apa periode sebelumnya ada beberapa pembangunan yang mengakibatkan relokasi dan penggusuran itu gimana sih Bang? Kalau bicara relokasi atau penggusuran, ya aspek utama adalah memikirkan aspek kemanusiaan. Karena ini adalah bagian dari rakyat yang digusur. Entah di situ piring nasi mereka, entah di situ hunian mereka, kan gitu. Harus ada solusi buat yang tergusur. Banyak korban yang sangat merasa dirugikan. Menurut situasi lapangan yang kami dengarkan kan gitu deh posisinya bro. Dan dampak dari penggusuran di beberapa titik itu Iya. kan banyak itu ungkapan kekecewaan mereka. Ada narasi begini Bang, diganti untung atau diganti rugi itu. Ada beberapa tuh, ada dua narasi. Kalau Iya. misalkan dia punya sertifikat, dia diganti rugi. Kalau dia nggak punya sertifikat, justru dia dibilang ganti untung. Bahkan Perspektifnya nggak tahu. terakhir itu pemerintah mengatakan kalau memang tidak mau, maka ini akan dititipkan ke pengadilan. Nah itu repot. Konsinyasi. Repot. Itu Mau repot. nggak mau, saya akan tetap lanjut dan ini akan saya titipkan ke pengadilan. Uang ganti ruginya akan saya titipkan ke pengadilan. Ya itu repot. Jangan sampai pemerintah itu mengadili rakyatnya bro, itu repot sudah urusan kalau seperti itu. Ya perspektif utamanya itu poinnya, pemerintah harus melayani rakyatnya. Ada wilayah-wilayah khusus yang hari ini menjadi prioritas pemerintah dalam perspektif pembangunannya, itu berdampak ke masyarakat ya, diselesaikan dengan jalan yang baik lah. Misalnya mereka harus pindahnya kemana kan gitu. Itu terjadi nggak menurut Abang di zaman pemerintahan sebelumnya? Selama 4-5 tahun terakhir. Terjadi nggak? Maksudnya ada dialog dan rembuk gitu? Ya kalau banyak keluh kesah di masyarakat kan banyak kecewa. Kecewa ya? Iya banyak yang kecewa. Nah selain apa namanya relokasi penggusuran juga ada nih Bang masalah lain, misalnya kayak banjir. Di postingan salah satu sosmed itu soal kota kosong, itu saya lihat tuh banyak tuh. Di zaman sebelumnya banjir sudah teratasi, sekarang banyak program-program mengatasi banjir, pembangunan juga sudah banyak gitu. Jadi banyak sekali memang mengapresiasi soal banjir yang nurun dibanding sebelumnya. Iya nggak sih?
titiknya di mana kan gitu. Hah. Kalau titik itu menjadi prioritas pengerjaan pemerintah ya mungkin ada penurunan. Ya kalau titik itu nggak disentuh ya mau turun gimana kan gitu. Jangan sampai itu drainase dibuat tetap banjir, kan aneh. Ya kan gitu. Iya, iya. Kalau drainase dibuat banjir berkurang ya itu kan benar berarti. Prakteknya benar. Kan repot kalau sampai drainase dibikin maksimal tetap banjir lah, itu repot, itu aneh. Tapi kalau dilihat-lihat itu sebelum kan ini lagi rame nih ya bangun-bangun gorong-gorong nih Bang. Iya. Terus kebanyakan. sebelum itu jalan aspalnya jalanannya baru aja di aspal gitu. Dia setelah dia perbaiki terus dia bangun lagi kan hancur lagi Bang ya. Adanya ya pemborosan lah itu kan untuk anggaran. Cuma ya kalau bicara perspektifnya banjir, titik mana yang dia tanggulangi kan? Ya. Kalau ditanggulangi titiknya pembangunan jelas, anggaran ini dikucurkan besar, ya wajar, terkendali lah banjir. Ya terakhir nih Bang buat mengakhiri perbincangan kita hari ini ya. Sebenarnya saya mau panjang-panjang tapi ada waktu-waktu yang lain gitu. Nah, Aja kan? harapan dan ajakannya untuk aliansi Kota Kosong kepada masyarakat Bang. Ya himbauan atau seruan kami jangan golput. Ketika ada apa yang kurang berkenan dengan paslon yang ada ya ada Kota Kosong sebagai pilihan alternatif atau kolom kosong. Berikan hak suara Anda semaksimal mungkin. Nah, jangan sampai masyarakat itu golput. Ada kolom kosong sebagai alternatif pilihan. Yang pertama, yang kedua, yang sadar akan konteks demokrasi atau situasi demokrasi yang kami serukan atas matinya demokrasi Kota Samarinda. Ada juga kolom kosong nomor urut 1. Ya silahkan nanti datang ke TPS tanggal 27 November ke TPS masing-masing untuk mencoblos nomor 1 kolom kosong. Terima kasih. Yel-yelnya nggak ada? Yel-yelnya? Nggak ada. Nggak ada kan? Siapa tahu ada yel-yelnya. Ya, gitu. Oke, terima kasih